Sebab kita yakin bahwa rancangannya indah di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus selalu baik. Biar kami belajar bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Yang tak pernah habis-habisnya, selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap pujian, penyembahan yang dinaikkan. Kami percaya ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Dan biarlah Tuhan akan berbicara atas kami pada saat ini lewat firman-Mu. Kami semua Tuhan, sungguh Tuhan berharap padamu Tuhan. Akan setiap perkataan-Mu Tuhan. Satu patah kata saja Tuhan katakan. Maka itu akan menghidupkan kami, menghidupkan roh kami, membangkitkan iman kami. Dan kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan mau menyatakan kuasa-Mu atas kami semua lewat firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu terbatas, kami semua terbatas. Sembunyikan kami semua di balik salib-Mu. Biarlah Tuhan yang semakin nampak, dan hanya Yesus saja yang dimuliakan atasnya. Kami menolak semua pekerjaan iblis, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan percaya Roh Kudus akan mengajar kami dalam kebenaran-Mu. Kami siap untuk firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama mau Tuhan katakan, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom. Luar biasa. Tuhan baik bagi kita, amin. Terima kasih untuk Pak Gembala yang sekalipun tidak hadir bersama kita, mungkin lagi nonton juga. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya bersama dengan semua pengurus dalam jemaat gereja GKKD. Saya percaya bahwa Tuhan memberkati kita semua. Waktu kita datang dalam kerinduan akan Tuhan, Tuhan akan memuaskan hidup kita. Siapa yang lapar dan haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan oleh Tuhan. Karena itu carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Amin. Jadi saat ini adalah hari di mana Tuhan berkenan untuk ditemui. Karena ternyata ada saat di mana ia tidak berkenan lagi ditemui. Karena kita mengabaikan waktu-waktu di mana seharusnya kita cari Tuhan, kita tidak cari Tuhan. Tetapi hari ini kita semua bersuka cita, bersorak-sorai, bersyukur kepada Tuhan. Perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib terjadi dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara, saya dikasih tema tentang belas kasihan. Saya kasih tema itu penuh belas kasihan. Ya, belas kasihan itu harus penuh, saudara. Karena ada dasarnya. Sementara kita akan lihat bersama mengapa belas kasihan kita harus penuh, bukan setengah-setengah. Belas kasihan itu tidak setengah-setengah, tetapi belas kasihan itu penuh, melimpah dari dalam diri kita. Karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Mari buka bersama dengan saya dalam Injil Matius. Saya tambahkan dengan ayatnya. Yang saya dikasih ayat 35 sampai 38, saya tambahkan mulai dari ayat 9 sampai 13 dan ayat 35 sampai dengan ayat 38 sampai 38. Matius pasal 9 ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Lalu kita lompat ke ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Ayat yang ke-9 mulai. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama siapa? Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kita lompat ayat 35. Ya. 23. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit.
Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yang semua kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang menarik di sini. Khususnya di dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan begini. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah apa? Belas kasihan. Yang kukehendaki adalah belas kasihan. Kata Yesus. Tadi kita nyanyi, kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, salah satu kehendak Tuhan, ada begitu banyak kehendak Tuhan dalam hidup kita. Salah satu kehendak Tuhan adalah belas kasihan. Karena Yesus sendiri mengatakannya bahwa pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan. Kata belas kasihan itu muncul 104 kali, saudara. 104 ayat di dalam kitab suci. Ya, dalam Alkitab kita baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan itu paling banyak digunakan oleh Yesus sendiri. Ya, oleh Tuhan kita, Yesus. Di dalam Matius 9 ayat 36 dikatakan gini, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Lalu di dalam Matius 14 ayat 14, saya baca saja, nanti saudara catat. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, itu hanya 2 ayat saja yang kita lihat di sini. Nah, itu ada 104 ayat yang seharusnya kita baca tentang belas kasihan, saudara, yang dituliskan, yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Nah, kata belas kasihan sendiri dari bahasa Ibrani adalah raham dan bahasa Yunaninya adalah eleos, ya, yang artinya kasih sayang. Ya. Lebih sederhananya dikatakan artinya kasih sayang. Belas kasihan ini sangat penting karena ini adalah salah satu sifat yang ada di dalam diri Tuhan, dalam diri Allah sendiri. Nah, ini dasarnya belas kasihan. Ya. Mengapa kita perlu belas kasihan dan berbelas kasihan kepada orang lain? Karena dasarnya bahwa belas kasihan itu ada dalam diri Allah sendiri. Ya, dikatakan di dalamnya, coba kita lihat 2 Korintus 1 ayat 3. Dikatakan begini, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan. Amin. Dan Allah sumber segala penghiburan. Jadi saya bawa kita untuk melihat dasar-dasar dulu. Kenapa kita perlu belas kasihan ini? Ya. Jadi dalam Yakobus 2 Korintus 1 ayat 3 katakan begitu, bahwa Bapa kita adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Dalam diri Allah ada belas kasihan. Lalu di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Sesungguhnya, Yakobus 5 ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Jadi Tuhan itu Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Nah, karena belas kasihan itu penuh di dalam Allah, maka orang percaya, orang yang hidup mengaku Yesus adalah Tuhan, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya dan mau berjalan bersama dengan Tuhan, maka di dalam hidupnya ada belas kasihan. Karena di dalam dirinya ada Tuhan, ada Bapa, ada Allah yang penuh dengan belas kasihan. Nah, setiap kita, kalau kita sudah percaya sama Yesus, kecuali ya belum percaya sama Yesus, belum buka hati sama Yesus, ya tidak bisa dipaksa. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus, yang menyembah Yesus, yang percaya kepada Yesus, yang sungguh menerima Yesus dalam hidupnya, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, maka di dalam hidupnya pun ada belas kasihan. Karena belas kasihan itu berasal dari Allah, amin. Belas kasihan itu berasal dari Tuhan. Jadi kita bersyukur karena Tuhan itu baik bagi kita. Dan Allah menuntut bahwa belas kasihan itu pun harus penuh di dalam kita dan kita bagikan kepada orang lain. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 12 dikatakan begini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakan apa? Belas kasihan. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ya. Jadi kenakanlah belas kasihan. Lalu Filipi 2 ayat 1
Dikatakan begini, jadi karena dalam Kristus, dalam Yesus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi berkali-kali disebutkan di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini bahwa Bapa kita, Tuhan kita penuh belas kasihan, dan Dia mengendaki setiap kita juga untuk penuh dengan belas kasihan. Jadi Bapak Ibu, sangat luar biasa kebenaran-kebenaran yang kita baca ini. Karena ini mengingatkan kita, firman itu selalu mengingatkan kita bahwa di dalam setiap aspek kehidupan kita harus ada belas kasihan. Apapun saudara, dalam pekerjaan harus ada belas kasihan. Dalam pelayanan harus ada belas kasihan. Dalam hidup keluarga harus ada belas kasihan. Dalam gereja harus ada belas kasihan. Bayangkan kalau dalam gereja tidak ada belas kasihan, apa yang akan terjadi? Ya, orang bisa baku musuh, tetapi menyembah Tuhan, bisa gitu? Bisa, banyak saudara. Ya, di sini nggak ada, di sana banyak. Ya, banyak orang kalau datang gereja, wah menyembah Tuhan, angkat tangan, buka suara lebar-lebar. Tetapi waktu lihat orang di sebelah sananya, oh itu dulu dia yang musuh saya, ini yang musuh saya ini. Dalam hatinya siapa mau tahu kan? Tidak ada orang mau tahu dalam hati. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan selalu mengingatkan kita lewat kebenaran ini bahwa pentingnya kita pun menghasilkan belas kasihan dalam hidup ini. Nah, ada wujud belas kasihan. Wujud belas kasihan, saudara. Jadi saya akan bahas ini, ada 3 wujud belas kasihan di dalam kebenaran yang kita bahas pada hari ini. Bahwa belas kasihan itu yang pertama, wujudnya diberikan kepada mereka yang menderita. Sekali lagi, wujud belas kasihan yang pertama itu diberikan kepada mereka, orang-orang yang menderita. Jadi banyak ayat saudara, kita lihat-lihat di sini ya, tidak apa-apa, saya angkat untuk kita semua supaya kita juga tahu, oh ini ayat-ayat tentang belas kasihan. Dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4 dikatakan begini. 2 Korintus 1, makanya saya katakan catat saja, nanti saudara baca di rumah. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4 dikatakan begini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi saudara lihat itu. Kemudian ada lagi ayat berikut, Matius 15 ayat 32 bilang begini, saya baca ya. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, mereka tidak mempunyai makanan, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Ya kan? Banyak yang ikut Yesus. Dan Yesus bukan hanya mau cari pengikut atau followers, tidak. Kan sekarang bilang, oh yang penting ada pengikut, yang penting ada followers. Tetapi dia tergerak hatinya oleh belas kasihan waktu lihat orang banyak itu mengikuti dia. Dia tidak mau orang itu pingsan. Kan malu toh kalau bilang ikut Tuhan tapi pingsan terus. Waduh, harusnya ikut Tuhan kan kita tambah kuat. Kan firman Tuhan bilang, ikut Tuhan berlari kita tidak lelah, berjalan kita tidak, ya kan, tidak letih, malah semakin kuat. Amin. Oh kalau ikut Tuhan baru pingsan terus, waduh. Yesus juga tahu itu. Yesus juga mengerti, jangan sampai anak-anakku pingsan. Saya tidak mau mereka pingsan. Mereka juga harus dikasih makan. Makanya Yesus perintahkan pada murid-muridnya, kamu semua kasih mereka makan. Murid-muridnya bingung, di mana mau dapat itu 5.000? Mau kasih makan dan roti. 5.000 orang yang ikut itu. Itu baru dibilang 5.000 orang itu baru laki-lakinya kalau dalam hitungan Yahudi. Belum istrinya, belum anaknya. Kalau satu keluarga 2 anak, oh hitung kali sendiri berapa. Ya kan? Kalau yang ikut itu keluarga-keluarga ya kan? Ya kali sendiri saudara. Ya tapi kita anggap saja 5.000. Nah 5.000 saja itu murid-muridnya sudah kelabakan. Bagaimana mau kasih makan Tuhan? Di mana mau beli? Di mana ada pabrik roti yang begitu? Pabrik roti yang bisa sedia 5.000 pada saat itu. Kemarin kami pelayanan ke Tobadak, pelayanan misi kami ya. Kami harus kasih makan di sana untuk anak-anak sekolah minggu, kami harus sedia 2.000 roti karena banyak anak-anak sekolah minggu di sana, anak-anak kecil. Karena ini acaranya bikin di lapangan.
Wah, ternyata waktu kami pesan itu mendekati hari di mana lebaran, Saudara. Kami pergi ke semua toko roti yang ada di Makassar sampai ke Goa, tidak ada yang bisa sedia 2.000. Karena semua pada pegawainya pada pulang, tidak ada yang bisa sedia. Ini beberapa hari menjelang lebaran, tidak ada, Saudara. Saudara bisa bayangkan murid-murid yang hari itu Yesus langsung katakan, kamu beri mereka makan. Hari itu harus makan. Mau cari di mana? Ya. Itu biar tukang roti profesional juga menyerah, Saudara. Saudara mau kasih datangkan Holland Bakery, apa semua, Olympic Bakery, apa semua, saudara kumpul semua, pasti mereka menyerah. 5.000 saat ini juga harus tersedia. Bingung juga ya. Tapi hari itu Tuhan menyatakan kuasanya kan. Kita tahu ada mujizat terjadi. Tapi di situ kita melihat yang paling penting dari hari itu adalah bahwa Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk memberi makan 5.000 orang dan dia suruh murid-muridnya kasih makan mereka. Kasih mereka makan. Bagaimana caranya akhirnya terjadi mujizat 5 roti dan 2 ikan, ya itu urusannya Tuhan Yesus. Tetapi yang paling kita lihat adalah bahwa dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Masalah mujizat itu adalah masalah berikutnya. Yang penting apakah hatimu siap? Amin. Apakah hatimu siap untuk menerima lawatan Tuhan? Waktu engkau mengerti bahwa engkau dipanggil oleh Tuhan, engkau dipenuhi dengan roh Tuhan, dan ada belas kasihan di dalam hidupmu yang harus engkau alirkan kepada orang lain, kepada orang yang menderita. Di dalam Lukas 10 ayat 33 sampai dengan ayat 35, sebenarnya ayat 25 bisa dibaca itu. Kita lihat peristiwa daripada orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati ini, saudara, waktu ada orang Yahudi yang dirampok di tengah jalan, ya, dan dikatakan di situ dia sudah sekarat, hampir mati, ya kan? Belum mati, hampir mati, sekarat, sudah dirampok habis-habisan, lalu mungkin dipukulin dan semuanya, pokoknya sekarat, hampir mati. Apa yang terjadi? Lewat imam hanya katakan, ya semoga cepat sembuh. Wah, ya kan? Semoga cepat sembuh. Mungkin imamnya bilang begini, saya mau pergi khotbah ini di GKKD, jangan dulu. Nanti pulang, siapa tahu saya lewat lagi kamu masih ada, nanti saya tolong ya. Saudara bisa bayangkan 2 jam, 3 jam kita pelayanan lalu pulang, kira-kira itu orang masih ada tidak? Mungkin masih ada tetapi tinggal badannya, nyawanya sudah habis. Ya. Jadi imam lewat, wah semoga cepat sembuh. Lalu lewat lagi yang namanya orang Lewi. Wah ini para pemimpin pujian, para penyembah, para pemain musik, ya kan. Waduh, ada orang sakit tergeletak hampir mati. Gimana ini? Aduh, kami mau setel alat dulu. Nanti takutnya pals, enggak bisa melayani di bait suci, ya kan. Enggak bisa melayani di gereja. Minta maaf nanti kalau pulang lah, kayak gitu. Kan imam dengan orang Lewi satu paket ternyata ya. Satu gereja mereka. Cuma imam duluan datang karena takut terlambat toh. Nanti orang Lewinya menyusul. Aduh, mau pelayanan ini, wah gimana? Aduh, semoga ada yang menolong. Tadi Lewi bilang, imam bilang semoga cepat sembuh. Gimana caranya cepat sembuh, saudara? Lalu yang orang Lewi lewat, aduh semoga ada yang menolong, lalu pergi begitu saja. Tidak ada gerakan apapun. Hanya rasa kasihan. Oh kodong. Kalau orang Makassar, oh kodong. Kodong, kenapa kok kepalamu begitu? Merah-merah banyaknya lagi. Gitu kan, biasa gitu. Apalagi yang dapat jijikan orang jijik, takut kuliah ya kan, begitu. Tapi kita lihat bersama saudara, apa yang terjadi dengan orang Samaria. Lukas 10 ayat 33 sampai 35 dikatakan begini. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, apa dikatakan? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya.
Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara lihat, orang Samaria itu tidak bergaul dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu benci sama orang Samaria. Ya kan? Orang Samaria itu gabungan dari orang Yahudi dan campuran suku lain, ya kan? Makanya orang Yahudi tidak mau bergaul sama orang Samaria. Dianggap mereka itu orang luar Yahudi. Bukan orang Yahudi asli, mereka Yahudi campuran. Sudah banyak campurannya. Jadi orang Yahudi itu eksklusif, Saudara. Ya. Mereka tidak mau dengan orang Samaria, tapi kita lihat orang yang dimusuhi sama orang Yahudi, malah mereka orang yang tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk menolong orang Yahudi yang sedang sekarat itu. Dia tidak pusing, kau orang Yahudi, kau ini benci saya, tidak. Dia tidak bilang begitu. Begitu dia lihat orang yang sekarat, dia langsung hatinya tergerak oleh belas kasihan. Orang yang kalau hatinya tergerak oleh belas kasihan, saudara, maka yang terjadi adalah bukan hanya rasa kasihan, ya, bukan hanya simpati, tapi empati. Bukan hanya simpati, ya, simpati itu ya kodong kasihannya, ya kan, hanya sebatas rasa kasihan. Tetapi empati artinya saya bergerak. Kalau dia punya belas kasihan, maka yang terjadi adalah dia mulai bergerak. Apa yang bergerak? Tangannya bergerak, ya kan. Yang berikut adalah dompetnya ikut bergerak, ya kan, ini nih. Tangannya bergerak untuk tolong, untuk bantu, kasih naik kuda, bawa ke penginapan. Setelah itu dompetnya bergerak, kasih persembahan, kasih kasih pertolongan untuk menolong orang yang sedang sekarat ini. Bahkan kalau ada lebihnya nanti dia datang lagi bayar. Perhatiannya bergerak. Jadi saudara lihat, orang yang penuh belas kasihan ini yang terjadi. Tangan bergerak, dompet bergerak, perhatiannya sangat lebih kepada orang yang mungkin memusuhi dia. Tetapi di sinilah kita melihat, kalau orang dipenuhi oleh kasih Kristus, orang yang dipenuhi oleh belas kasihan Tuhan, maka belas kasihan itu akan mengalir. Amin. Maka itu dikatakan bahwa dari dalam hati orang yang percaya akan mengalir aliran-aliran air hidup, air kehidupan yang menyegarkan. Waktu orang menerima aliran itu, orang disegarkan. Mereka lagi menderita, mereka lagi butuh pertolongan, mereka lagi susah, mereka lagi sakit. Mengalir aliran air kehidupan itu. Itulah belas kasihan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita miliki belas kasihan. Karena firman Tuhan bilang tadi, kenakanlah belas kasihan. Jangan buang belas kasihan itu, saudara. Ada seorang ibu, dia mau bunuh diri. Lalu ada seorang hamba Tuhan tiba-tiba lewat di dekat ibu ini. Dan Tuhan bicara sama dia, tolong ibu itu. Dia lagi mau bunuh diri. Lalu hamba Tuhan dikatakan, ibu berhenti. Tuhan sedang bekerja. Tuhan bicara, kamu jangan bunuh diri. Ya, kamu jangan bunuh diri. Karena ternyata ibu ini sedang mengandung seorang anak. Dan orang yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Jadi dia berencana untuk bunuh diri saja, sekalian dia dengan anaknya mati saja, ya kan. Tetapi Tuhan berbicara oleh belas kasihan Tuhan, seorang hamba Tuhan memberhentikan ibu ini yang hendak bunuh diri dan mengatakan jangan kau bunuh diri. Dan akhirnya tidak jadi bunuh diri, dan akhirnya anak itu lahir dan dia menjadi seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa dalam pujian dan penyembahan di dunia ini. Ya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kenakan belas kasihan. Sebab Yesus menghargai orang yang berbelas kasihan kepada orang lain. Ya. Kalau saudara lihat dalam Matius 25 ayat 34 sampai 40, tidak usah kita baca. Catat saja Matius 25 ayat 34 sampai 40, bahwa Tuhan menghargai orang benar yang berbelas kasihan kepada orang lain. Dan waktu itu orang benar bilang, kapan kami menolong engkau ya Tuhan? Kapan kami melakukannya? Tuhan bilang, waktu aku lapar, kamu beri aku makan. Waktu aku haus, kamu beri aku minum. Waktu aku butuh tumpangan, kamu beri aku tumpangan. Waktu aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Waktu aku dalam penjara, kamu mengunjunginya dan menghibur aku.
Karena kita melakukannya kepada orang yang bagi dunia itu hina, bagi dunia itu orang yang tidak ada apa-apanya. Tetapi karena belas kasihan Tuhan, kita melakukannya di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena belas kasihan. Itu wujud yang pertama, bahwa belas kasihan itu diberikan kepada orang yang menderita. Yang kedua, belas kasihan itu diwujudkan melalui pengampunan terhadap sesama kita. Ya. Dalam Ibrani 8 ayat 12 dikatakan begini, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ya. Belas kasihan itu diwujudkan melalui pengampunan terhadap sesama, karena Tuhan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan kita. Harusnya kita ini yang dihukum, ya. Harusnya kita ini mati karena dosa. Upah dosa adalah maut, saudara. Upah dosa adalah maut. Harusnya kita menerima penghukuman. Kita mati menerima penghukuman di dalam kekekalan neraka, harusnya kita terima itu. Tetapi karena belas kasihan Tuhan, dikatakan di situ, Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita lagi. Tidak mengingat artinya tidak memperhitungkan kesalahan kita lagi, saudara. Jadi dia tidak perhitungkan. Kalau ada orang bikin salah sama kita, pasti kita masih ingat. Pasti ya. Pasti kita masih ingat. Jadi kalau diingat, tetapi kita tidak perhitungkan lagi. Kalau ada orang bikin salah sama kita, kita ingat itu kesalahannya orang. Lalu kemudian kita masih sakit, berarti kita belum sepenuhnya melepaskan. Berarti kita belum sepenuhnya mengampuni orang tersebut. Tetapi kalau kita ingat kesalahan orang, oh orang ini pernah bikin salah sama saya. Oh Pak Leon pernah bikin salah sama saya. Saya ingat kesalahannya. Ya, saya ingat kesalahannya. Tetapi saya tidak sakit lagi. Iya kan? Dalam hati saya tidak sakit lagi karena saya sudah mengampuninya. Ya kan? Masih diingat. Tetapi saya tidak sakit lagi karena saya sudah ampuni. Berarti kita tidak memperhitungkan lagi kesalahannya. Demikian pun Tuhan kepada kita. Itulah wujud belas kasihan, saudara. Bahwa pengampunan terhadap sesama itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan berkata dalam Injil Lukas pasal 15, dikatakan di situ peristiwa tentang anak yang hilang. Ini anak kurang ajar ini. Ya kan? Kenapa? Karena bapaknya belum meninggal, dia sudah minta harta warisan. Biasanya kan orang minta warisan itu kalau bapaknya meninggal toh, kalau keluarga sudah, orang tua sudah meninggal. Ini tidak. Bapaknya masih ada, minta warisan. Sudah itu pergi lagi. Bukannya minta warisan dan masih tinggal di rumah, tidak, pergi. Kasih tinggal rumah, pergi poya-poya. Pergi sesuka hatinya. Sampai akhirnya habis bis semuanya habis. Enggak ada lagi, mau makan pun susah. Bahkan mau pergi ke kandang babi, mau makan makanan babi. Ya. Ini orang Yahudi ini karena sudah habis mau makan babi. Makanan babi lagi, bukan cuma babinya yang dimakan, makanan babi. Sama orang Yahudi kan babi itu haram ya. Kalau sama kita sekarang babi itu harum. Ya enggak? Makanan babi itu apalagi kalau dimasak, waduh, mau dimasak apa saudara? Paling jago sudah orang Indonesia. Mau masak bapiong, Toraja, mau masak pemarasang, ya. Apalagi masak rica-rica, Manado, masak tinoransa, macam-macam mau dibikin. Di Bali babi iganya dibakar, semua mantap. Apalagi kalau setelah ini ada yang ajak makan itu di Kampung Rama, sudah mi, paling nyaman mi. Langsung ajak ke satu gereja kita pergi makan semua. Wah, haleluya, puji Tuhan ya. Surga bersuka cita, malaikat turun naik saudara. Wah, betapa luar biasanya. Bayangkan ini anak kurang ajar ini. Akhirnya dia kehabisan dan dia berpikir, saya kembali saja kepada bapakku. Tapi mau nggak ya bapakku terima saya gitu?
Dan ayat 20 katakan begini, Lukas 15 ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika anak itu masih jauh, ayahnya melihatnya, lalu apa dikatakan? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudaraku, ayahnya ingat salahnya? Pasti diingat salahnya. Ini anak sudah minta uang, sudah minta harta, warisan, dia sudah tinggal rumah. Tapi waktu anak itu kembali, ayahnya tidak perhitungkan itu kesalahan. Karena dia tahu di dalam hatinya ada belas kasihan Bapa di surga. Akhirnya dia sambut anaknya. Kamu anak yang hilang, dia peluk, dia cium, dia bikin pesta lagi, saudara. Luar biasa, sampai anak yang sulung marah-marah. Kenapa Bapak bikin pesta? Jadi sebenarnya yang terhilang yang mana, saudara? Dua-dua yang terhilang ya. Bungsu terhilang pertama, yang terhilang kedua adalah si sulung, ya kan? Saya tidak tahu berikutnya apakah si sulung dibuatkan pesta atau tidak. Tapi bapaknya bilang itu kan semua yang saya punya itu milikmu juga, nak. Ya, jadi amanlah, tidak usah kau permasalahkan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita wujudkan belas kasihan itu melalui pengampunan terhadap sesama. Ya, satu kali Nelson Mandela ditangkap, ya, pada zaman apartheid dia ditangkap, lalu kemudian dia disiksa, saudara, di penjara dia disiksa, minta maaf, dia sampai dikasih makan, sampai istilahnya orang tinjanya orang besar gitu, ya, sampai disodorkan begitu sama sipir penjara itu, diperlakukan sedemikian, dikasih jatuh mentalnya. Dan berapa waktu kemudian setelah Nelson Mandela keluar dari penjara dan kemudian dia jadi presiden Afrika Selatan, dia datang, saudara, dia cari itu sipir penjara. Saudara tahu itu sipir penjara sampai gemetaran. Itu sipir penjara sampai gemetaran dan mungkin sudah kencing celana. Dia bilang, selesai saya ini. Karena dulu waktu Nelson Mandela masuk penjara saya perlakukan seperti binatang. Hari ini dia jadi presiden, dia cari saya. Karena ditanya, Nelson, apa yang akan kamu lakukan? Saya keluar penjara dan saya jadi presiden, yang pertama saya akan cari adalah orang sipir penjara itu. Waktu dia ketemu sipir penjara itu, saudara, Nelson hanya bilang begini sama dia, Nelson Mandela, saya tahu kamu siksa saya, kamu perlakukan saya seperti binatang waktu berada di dalam penjara, tetapi saya sudah melepaskan pengampunan kepadamu. Saya tidak lagi memperhitungkan itu. Saya mengampunimu. Sejak engkau melakukan itu kepada saya berikan pengampunan itu kepadamu. Saya tidak ingat lagi akan kesalahanmu. Saya tidak perhitungkan semua yang kau sudah lakukan sama saya. Saya tulus mengampunimu. Jadi Bapak Ibu, itulah wujud daripada belas kasihan, di mana kita bisa memberikan pengampunan kita kepada sesama. Ya. Sejahat-jahatnya dia kepada kita, saudara, mari ingatlah pengorbanan Tuhan. Ya. Sejahat-jahatnya orang perlakukan kita, tidak apa-apa, saudara. Mari kita belajar untuk kita ingat bagaimana Tuhan sudah diperlakukan dengan begitu jahatnya, ya. Supaya kita pun bisa belajar dari Tuhan Yesus apa yang Tuhan sudah perbuat, yaitu mengampuni orang yang bersalah. Makanya ada doanya toh, amin. Doa Bapa kami toh, apa dibilang situ? Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Ya. Ampunilah kami seperti, ya, ada kata seperti di situ. Jadi saya diampuni seperti saya memberikan pengampunan kepada orang lain. Ya. Makanya ini doa yang kuat, powerful, saudara. Saya berikan pengampunan karena saya sudah diberikan pengampunan oleh Tuhan. Seperti Tuhan mengampuni saya, seperti saya juga mengampuni orang yang bersalah kepada saya berikan pengampunan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa indahnya kalau kita hidup berdamai, ya kan? Tidak ada yang baku musuh. Dalam gereja harus hidup berdamai, ya. Jangan baku musuh.
Peristiwa di mana ini yang di Jakarta itu, wah, gereja dilempari oleh orang Kristen sendiri, saudara. Ya, lagi viral ini ya. Mereka lagi ibadah tiba-tiba lempar batu. Wah, ternyata perebutan gedung gereja. Waduh. Malu kita orang Kristen bacanya, lihatnya. Perebutan gedung gereja. Sudahlah kalau kita dianiaya oleh orang yang tidak percaya Tuhan, tidak apa-apa. Itu biasa sama kita. Biasalah di Indonesia, ya. Kita anggap itu tidak apa-apa. Itu bagian penderitaan yang Tuhan izinkan. Tapi kalau sesama orang Kristen, saudara, ini namanya menghancurkan kesaksian di dalam jemaat, di dalam persekutuan. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kalau ada salah di antara satu dengan yang lain, terlebih dahululah datang dan memaafkan, memberi pengampunan. Mungkin sekalipun saya salah atau saya yang benar mungkin, tapi karena saya rasa kita tidak ada untungnya untuk saling bermusuhan. Ya, saya datangi saja, Pak Leo, minta maaf, saya salah, ya kan. Sekalipun mungkin saya benar, tapi minta maaf saja, saya salah, saya mohon pengampunan, minta maaf, kita berdamai saja, lebih indah. Makanya firman Tuhan bilang Mazmur 133, alangkah baik dan indahnya bila saudara-saudara rukun diam bersama. Amin. Ya. Jadi kalau kita rukun, sama-sama melayani Tuhan, begitu indah persekutuan di dalam Tuhan. Jadi tidak ada dendam, tidak ada lagi iri hati, tidak ada kebencian. Yang ada adalah kasih, sukacita, belas kasihan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah bahwa kita kembali ke Injil Matius tadi, bahwa wujud daripada belas kasihan itu adalah penerimaan kepada mereka yang berdosa. Ya. Kalau di dalam Matius 9 tadi kita lihat bagaimana waktu Yesus makan di rumah pemungut cukai, Matius itu, dan orang-orang Farisi mulai mencela Yesus. Wah, kenapa Yesus makan dengan pemungut cukai itu dan orang-orang berdosa lainnya, ya kan? Bahkan waktu di peristiwa Lukas 19, peristiwa di mana Sakeus menerima Yesus, waktu dia turun dari pohon dan dia terima Yesus dengan sukacita, orang-orang Farisi, orang-orang yang ada di situ malah bersungut-sungut dan mengatakan, kenapa Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa? Karena memang orang Farisi dan orang Yahudi itu tidak suka sama pemungut cukai. Pemungut cukai itu bagi orang Farisi dan orang Yahudi, pertama mereka itu adalah istilahnya wakilnya penjajah Romawi, ya kan? Yang kedua, mereka itu suka ambil pajak lebih dari yang seharusnya. Jadi kalau pajaknya itu ya 10%, mereka ambil sampai 20%. Makanya tidak disuka itu orang Yahudi. Tidak disuka itu pemungut cukai. Sama orang Farisi, sama orang-orang Yahudi tidak suka mereka sama pemungut cukai. Karena mereka itu tidak bagus. Tetapi Yesus datang kepada Matius pemungut cukai, dan Yesus datang kepada Sakeus pemungut cukai. Sekalipun dinyinyirin, sekalipun dicela, tetapi Yesus datang kepada orang berdosa, ya kan? Yesus tidak pilih-pilih, ya. Yesus malah senang menumpang di tempat itu, menerima orang yang berdosa, saudara. Dia terima orang yang berdosa. Dia tidak bilang, wah karena kamu berdosa kamu jauh dari sini. Ya, saya hanya cari orang yang tidak berdosa. Tidak. Yesus terima orang berdosa. Bukan berarti karena Yesus terima orang berdosa kita berdosa terus. Tidak. Ya. Jangan berdosa terus, kan Yesus terima saya. Oh enggak, saudara. Kasih karunia Tuhan itu ada batasnya. Jadi kalau kita bertobat, ya bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan lagi kembali kepada dosamu, ya. Jangan lagi seperti anjing kembali kepada muntahnya, jangan. Tetapi kalau kita sudah bertobat, ya sudah. Tetapi yang saya maksudkan adalah wujud daripada belas kasihan itu adalah bahwa penerimaan. Amin. Penerimaan Yesus kepada orang berdosa. Dia tidak perhitungkan kamu dosa atau bagaimana. Dia datang, kan dia datang untuk menolong, untuk menyelamatkan. Sebab dia katakan seperti itu, aku datang untuk menolong, aku datang untuk menyelamatkan. Karena orang berdosa itu ada di sekeliling kita, saudara. Makanya dikatakan tadi dari Matius 9 itu ayat 30 berapa itu dikatakan, yang waktu Yesus berkeliling, dia mengajar di semua
kota dan desa, mengajar dalam rumah ibadat, memberitakan Injil, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus melihat orang banyak di sekelilingnya dan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar, seperti pembacaan kita tadi, ayat hafalan kita tadi, seperti domba yang tidak bergembala, ya kan? Ini orang-orang yang terlantar, orang-orang berdosa, tetapi Yesus mau menerima mereka dengan belas kasihannya karena dia punya rencana yang indah di dalam hidup setiap orang. Itu dia. Mengapa Yesus mau menerima? Karena Yesus punya rencana yang indah dalam hidup setiap orang. Saudara tahu seorang yang bernama Filemon yang menulis Filemon itu ya, surat Filemon itu, saudara. Dia itu seorang yang hebat sebenarnya. Karena dia punya budak, namanya siapa? Onesimus. Kalau saudara baca dalam Filemon ya. Dia punya budak namanya Onesimus. Nah, di dalam zaman perbudakan orang bisa pergi jual atau beli budaknya, ya. Jadi saya bisa jadi raja, jadi tuan, dan saya bisa beli budak, siapapun saya bisa beli. Di pasar budak ada dijual belikan. Lalu orang bisa lakukan apapun terhadap budaknya. Dan budak tidak punya hak sedikit pun kepada tuannya. Hanya tuannya berhak mau melakukan apapun. Jadi kalau hari ini tuannya gatal tangannya, wah saya mau pukul orang ini. Mana itu budak? Sini kamu, pak. Waduh, tidak bisa itu budak bilang, kenapa saya dipukul? Tidak. Pokoknya terima saja, pasrah saja. Ya. Apalagi kalau yang pukul Pak Rusmin, baru ini tentara kalau pukul ini bisa pingsan orang. Tapi yang Pak Rusmin pukul kuasa gelap, ya bang, dalam nama Yesus, selesai. Jadi terima saja saudara, tidak punya hak sedikit pun. Itu di dalam zaman perbudakan. Nah, Onesimus adalah budak daripada Filemon. Ya. Terjadilah masalah di mana Onesimus ini lari dari Filemon. Karena apa? Dia curi uangnya Filemon. Dia curi uangnya Filemon sehingga akhirnya Filemon, mungkin Filemon marah karena uangnya dicuri sama budaknya lagi. Mungkin dia sudah jengkel, tunggu kau, saya dapat kau, saya injak ya, mungkin dia bilang begitu toh. Saya bunuh kau dah, pokoknya semuanya ya, macam-macam lah. Atau dia suruh mungkin polisi kejar itu Filemon, tangkap dia karena dia budak saya. Nah, singkat cerita ternyata Onesimus ini masuk penjara juga, ya kan? Dan dia ketemu dengan Paulus. Onesimus ketemu dengan Paulus. Maka Paulus menginjili Onesimus di dalam penjara. Dan akhirnya Paulus tahu bahwa ternyata Onesimus ini adalah budak daripada Filemon. Kenapa kau lari? Ya saya takut Pak, jangan sampai. Karena di hukum perbudakan itu yang paling rendah itu hukumannya adalah dicambuk, ya kan? Hukumannya dicambuk. Yang paling tinggi ya itu bisa dipotong tangannya, dipotong kakinya, dipotong kupingnya. Wah, pokoknya Onesimus takut. Apalagi zaman itu kalau untuk menandakan bahwa dia adalah budak kita, maka ada besi yang dipanaskan seperti itu, kita kasih tanda sama sapi toh. Ya, itu besi dipanaskan tapi bentuknya V yang artinya fugitives, ya, pencuri. Ya. Jadi itu maksudnya ditempelkan di jidat itu. Sehingga orang akan tahu itu tanda V ini, berarti ini pencuri. Ini budak tapi dia pencuri, dan itu terstigma di seluruh kehidupan orang tersebut. Di mana dia ketemu orang tahu, ini pencuri nih, hati-hati dengan orang ini. Nah, Onesimus tidak mau seperti itu, makanya dia lari. Dia lari ketemu sama dengan Paulus di penjara, dan Paulus menginjili dia. Setelah itu Paulus menginjili dia, lalu Paulus tanya, siapa bosmu? Karena kan perbudakan itu masih berlangsung. Siapa bosmu? Oh, bos saya itu si Filemon. Oh, Filemon yang di Kolose itu ya? Iya, Filemon yang di Kolose itu. Oh, oke. Filemon itu adalah anak didik saya, kata Paulus. Filemon itu pernah saya menangkan. Jadi gini saja, saya tulis surat kepadamu
Kamu pulang, kamu keluar dari penjara, kembali ke Kolose, ketemu sama Filemon di sana, kasih surat ini, ya kan? Kasih surat ini. Makanya saudara baca itu, enak baca Filemon itu, Filemon pasal 1. Saudara baca di situ, bagaimana Onesimus datang ke Filemon dan kemudian membawa surat dari Paulus. Dan di surat itu saudara lihat di dalam ayat-ayat yang ditulis di Filemon itu, bagaimana Paulus mengatakan, terimalah Onesimus kembali. Memang dulu dia tidak berguna, tapi sekarang dia berguna karena dia juga sudah dalam Tuhan. Kamu adalah anak didik saya Filemon, terimalah dia gitu. Bukan lagi sebagai budak, tetapi terimalah dia sebagai saudara di dalam Tuhan. Ya kan? Itu kan surat Paulus untuk Filemon, saudara. Sehingga akhirnya Filemon membaca itu, Filemon terima kembali Onesimus. Bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai saudara di dalam Tuhan. Karena sama-sama sudah dimenangkan lewat pelayanan Paulus. Dan akhirnya dalam perjalanannya Onesimus ini jadi apa? Jadi uskup. Ya, dia melayani jemaat Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau Onesimus pulang ke Filemon dan Filemon tidak terima, malah tetap menjadikan Onesimus ini sebagai budak. Apa yang akan terjadi? Onesimus tidak akan jadi pemimpin dalam jemaat dan tidak akan membawa orang kepada Kristus. Dia hanya mati sia-sia di tangan Filemon kalau Filemon marah besar pada saat itu. Tetapi karena belas kasihan, sekali lagi, karena belas kasihan dan wujudnya adalah penerimaan kepada orang yang sudah bersalah, penerimaan kepada orang berdosa. Jadi intinya adalah jangan buang orang berdosa, ya. Kalau saudara ketemu orang berdosa, jangan buang. Apalagi dia mau datang dengan penuh kesungguhan untuk bertobat, jangan buang dia. Gereja jangan buang orang berdosa, ya. Gereja harus terima orang berdosa, karena kita adalah perwakilannya Tuhan. Amin. Tuhan saja terima orang berdosa, karena belas kasihannya yang besar. Dia mau supaya setiap orang bisa percaya sama Tuhan, sama dia, dan menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Jadi gereja buka diri, ya, siapapun, kita lah gereja. Pribadi-pribadi kita ini adalah gereja, selain gereja organisasi itu. Kita lah gereja. Kita buka hati untuk menerima orang-orang berdosa. Sehingga orang berdosa ini dapat dirangkul, dapat diselamatkan, dapat dibawa kepada Tuhan, dapat dididik, dapat dibina, dapat dimuridkan, dan mereka pun bisa memuridkan juga orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya ketiga hal ini akan menolong kita semua, bahwa wujud dari belas kasihan adalah waktu kita, wujud itu diberikan kepada mereka yang menderita, yang kedua diwujudkan melalui pengampunan terhadap sesama, dan yang ketiga penerimaan kepada mereka yang berdosa. Dan Yesus melakukan hal itu. Dia selalu berkeliling semua kota dan desa. Kalau pembacaan kita, Yesus berkeliling semua kota dan desa, dia ketemu orang menderita, dia ketemu orang berdosa, dia tolong mereka, dia sembuhkan mereka, dia peluk mereka, dia terima mereka, dia tidak membuang mereka. Dan kita mau belajar seperti Yesus. Sekali lagi, ayat 13 tadi katakan begini, yang kukehendaki adalah belas kasihan. Amin. Yang kukehendaki adalah belas kasihan, kata Yesus. Ini yang paling penting, menjadi poin kita. Mari kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kehendak Tuhan hari ini yang kita pelajari adalah belas kasihan. Kita sudah menerima belas kasihan dari Tuhan. Sekarang waktunya kita alirkan belas kasihan itu kepada orang-orang yang menderita, kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang yang sedang susah, yang sakit. Kita datangi mereka dan kita nyatakan Kristus dalam hidup mereka. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, bersyukur atas firman-Nya, dan kita yakin Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan atas hidup kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu, firman yang menolong kami untuk kami memahami bahwa Tuhan, belas kasihan-Mu lah yang telah menolong kami, menghidupkan kami. Kami yang harusnya binasa oleh karena dosa, oleh belas kasihan Tuhan, Tuhan selamatkan hidup kami, dan Tuhan tidak mengingat-ingat akan segala dosa dan kesalahan kami lagi.